hero-hero yang dibawakan dari tim Onyx. Kita masuk untuk di games yang kedua. Di games LC sore-sore dan muncul. Iya, dari tadi Bang Man. Kan udah lulus. Oke, kali ini kita masuk untuk di games yang kedua. Adanya seorang Fan dengan menggunakan Pepal Kupanya, Als dengan Kufranya, Dexion dengan Arlotnya, Pael dengan menggunakan Luai-nya, adanya hero Yisun Shin yang dipakai oleh seorang Foxy. Sedangkan dari tim Onyx di mana Prime Cheddar dengan Link-nya, Elocok dengan Zoc-nya, Fairy Sky kali ini dengan menggunakan Franco-nya, LC. Dengan Leslie-nya, adanya Sam Zucker dengan Benedetta-nya. Tim Onyx yang masih bersanding melawan tim RRQ, di mana di area bottom lane adanya One by One situation dan tidak kalah serunya kali ini memasuki area mid lane, di mana dengan adanya One Last Hit to the Fairy Sky, namun ternyata kali ini Fairy Sky lagi dan lagi terkena pick up dari adanya seorang As, namun As pun memilih untuk mundur. Fairy Sky pun akhirnya untuk dipukul mundur. Adanya Prime Cheddar yang masih bertahan dengan jungle-jungle yang masih dimilikinya menuju ke area red buff. Purple buff berhasil untuk dimiliki, kali ini menuju ke area red buff, di mana As masih berusaha untuk memberikan adanya ketriggeran mulut. Halo Bang Sazing, adanya ketriggeran yang terus terjadi dengan adanya Prime Cheddar yang terus menerus di lock dengan One Last Hit terjadi dari adanya seorang Fan. Waduh, ini Link-nya di lock habis-habisan ya. Di area early game ia tidak dikasih kesempatan untuk mendapatkan adanya red buff. Lagi ke area Tyrant Rage yang masih sedang cooldown karena masih belum memiliki adanya level 4 dari seorang As, namun ternyata one kill moment tetap saja didapatkan oleh seorang Foxy dengan adanya Meteor Shocker, dan kali ini One Last Hit kembali untuk diamankan dari seorang Prime Cheddar. Prime Cheddar menggunakan lane-nya karena Yisun Shin-nya dipakai oleh seorang Foxy. Halo Karin. Oke, turtle yang sudah mulai muncul kali ini di turtle yang kedua. Turtle yang pertama di menit yang kedua dengan adanya seorang Prime Cheddar menuju ke area Als yang tidak terselamatkan. Prime Cheddar masih berhasil untuk mendapatkan adanya satu buah kill, namun tidak lagi kali ini kembali kematian dari adanya seorang Prime Cheddar kembali diamankan oleh seorang Pael, di mana 1-1 terjadi pembalasan dendam antara seorang Foxy beserta Prime Cheddar dan Sam Zucker. Kali ini Sam Zucker. Roll Karin, terima kasih sudah absen. Oke, dengan adanya Purple buff yang sudah mulai diamankan kembali diambil alih oleh tim RRQ. Sekuat tenaga Sams dengan adanya shutdown moment dari seorang Elocok dan One Last Hit Tempest Oblet dari seorang Prime Cheddar. Prime Cheddar masih berhasil untuk mendapatkan adanya Purple buff yang masih bisa untuk dimiliki, sedangkan Sam Zucker ikut join menzoning pergerakan dari dia tim RRQ, walaupun tidak semudah yang dibayangkan, di mana Foxy mengetahui bahwa seorang Prime Cheddar tidak lagi memiliki adanya retribution karena ia sudah ke-trigger terhadap retribution perebutan terhadap Purple buff-nya, dan kali ini kesempatan yang sangat-sangat besar untuk mengambil alih turtle di turtle yang pertama. Udah lihat RT lagi deh. Ini dikasih sama Kanuna tadi, Karin dikasih sama Kanuna Melin, katanya pakai aja sampai jam 11:30 katanya gitu. Kanuna nggak lab. Kak udah tap-tap 1 kali. Ya makasih ya. Makasih orang baik yang udah tap-tap sebanyak 1 kali. Terima kasih orang baik. Oke, kali ini Als yang menumbakan dirinya, walaupun Prime Cheddar kembali itu diamankan dengan adanya 1-1, namun pergantian pemain yang tidak sangat seimbang, di mana tanker yang harus digantikan dengan Hyper ya sangat-sangat tidak seimbang sebanding dengan adanya Foxy yang lagi-lagi berhasil untuk mendapatkan adanya red buff milik dari seorang tim Onyx, dengan adanya enhanced talisman dari seorang Pael untuk mereduksi adanya cooldown. Step Piercer yang diamankan oleh seorang Foxy memasuki area jungle. Kali ini kelomang-kelomang diamankan, creep dari seorang Foxy, adanya heptasis dari adanya Sam Zucker, dan kali ini perebutan purple kembali untuk terjadi antara seorang Prime Cheddar dan Foxy dengan adanya retribution. Tempest Blade Prime Cheddar gagal untuk mendapatkan purple buff-nya. Oh my god, lane tanpa purple buff seperti main game tanpa caster. Mau tidur pamit deh lah, pamit baik-baik ya. Aing udah setengah sadar semenjak kehilangan Kak Dingin.
Oke, kali ini masih dengan adanya di area top lane wave minion yang lagi-lagi berjalan mulai untuk membongkar adanya outer turret di area top lane, sedangkan Als yang masih bertahan menzoning ke area El Ocok agar tidak ikut join ke area invasi yang terjadi di area top lane. Dengan adanya Turtle yang sudah mulai untuk muncul di area Turtle yang kedua, di mana Dexion masih bertahan di area ambush beserta Sam Zucker yang siap kapan saja untuk menzoning, namun ternyata looking ke area Als yang masih berusaha untuk open invasinya di area mid lane. Satu buah kill didapatkan dengan final hit dari seorang Pael, coveran yang sangat cantik, namun ternyata kali ini kejoin kembali Zack dari seorang El Ocong, namun masih gagal untuk mempick off tim RRQ yang masih jauh sasaran, di mana perbedaan gold yang sangat-sangat berbeda, sekitar 5.000 gold terjadi. Gap yang sangat jauh membuat tim Onyx kewalahan, namun ternyata Iron Hook from Very Sky terkena lompatan demi lompatan dari seorang Als. Satu kill sudah diamankan oleh seorang Van, dan kali ini Van berusaha untuk mengambil alih adanya red buff, namun Benedetta Sam Zucker mendapatkan satu buah kill, di mana satu terjadi antara tim Onyx melawan tim RRQ, bahkan double kill dari seorang Sam Zucker, namun dibalaskan oleh seorang Pael, di mana dari adanya seorang Pael yang begitu sangat diharapkan di area early game dengan Luoyi-nya, adanya Swabert yang diamankan oleh seorang Dexion. Kali ini outer turret di area mid lane menjadi ancaman terbesar dari tim Onyx untuk dihancurkan. Tim RRQ memiliki peluang yang begitu sangat besar. Perbedaan sekitar 5.000 gold yang masih terjadi, di mana di area bottom lane outer turret pun sudah mulai diamankan dari seorang Dexion, namun sepertinya Sam Zucker tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi, namun ia gagal untuk mencegahnya, di mana outer turret sudah terlanjur untuk dibersihkan dari seorang Zekion. Sedangkan kali ini di area mid lane adanya antivirus dari seorang Very Sky sebagai item defensif. El Ocok masih dengan Zack-nya, namun ternyata di area bottom lane tanpa kita sadari one by one terjadi antara seorang Dexion yang melawan Sams, di mana satu buah kill didapatkan dari adanya seorang Dexion. Bahkan kali ini mereka recall dari Sam Zucker, adanya persikat Fury from Prime Cidar. Apakah invasi kembali itu diamankan? Namun Tyrant Rage yang masih ditahan dari seorang Als. Kali ini Als menunggu timing yang sangat-sangat tepat untuk membuka Tyrant Rage-nya. Di area mid lane masih bisa untuk diamankan, sedangkan di area top lane tidak lagi. Kedua outer turret berhasil untuk dibongkar di area top lane, dan di area bottom lane dari tim Onyx mereka harus kehilangan kedua outer turret tersebut. Head passes yang masih dimiliki oleh seorang LC di area top lane, adanya Turtle yang sudah mau diamankan dari seorang Foxy, membuka maintain shocker-nya. Oh my god, membuka mapping yang sangat cantik. Prime Cidar pun kembali itu diamankan dengan adanya teleportasi. One last hit, Van double kill, looking for triple kill dari seorang Van. Sam Zucker kembali untuk diamankan oleh seorang Van dengan unstoppable-nya. Bahkan LC-nya pun kembali untuk diamankan, dan akhirnya wipe up terjadi di match yang kedua di menit menuju ke area mid game. Tim RRQ yang semakin di depan. Oke, kali ini masih dengan adanya inner turret di area mid lane yang masih bisa untuk dipertahankan tim Onyx. Sedangkan tim RRQ mereka tidak kehilangan satu buah turret pun. Sangat sulit untuk mendapatkan turret dari tim RRQ. War X pun masih berhasil untuk didapatkan. Turtle yang sudah berubah wujud menjadi Lord, menjadi dinosaur di Lord yang pertama di menit yang ke-9, masih dengan adanya teleportasi yang nantinya siap kapan saja untuk dibuka. Looking ke area teleportasi, dan kali ini masih bisa melarikan diri dari seorang Prime Cidar. Tyrant Rage yang masih gagal untuk dibuka, di mana Dexion masih bertahan saja di area bottom lane, sedangkan Als masih berusaha untuk menjaga adanya kedua player. Invasi yang terjadi kali ini di area top lane, Als yang masih bertahan, dan Very Sky masih menahan adanya Iron Hook, namun tidak lagi dengan adanya Ocok yang tidak bisa untuk terselamatkan dengan Glowing One yang sudah dimilikinya tidak bisa untuk dipertahankan. Still defensif sangat-sangat sulit untuk melawan tim RRQ, di mana
kesnowballan dari tim RRQ yang begitu sangat menguasai permainan untuk di games yang kedua kali ini. Tempo sobat pun berhasil untuk dibuka dari seorang Prime Cheater. Prime Cheaternya namun kali ini memilih untuk mundur saja lagi dan lagi. Aos begitu sangat tertata permainannya, teleportasi dari seorang Pael yang sigap untuk memainkan objektivitas, subjektivitas di area menuju ke area mid game, di mana 3 buah turret diamankan dari adanya tim RRQ, sedangkan tim Onyx mereka hanya berhasil untuk mendapatkan adanya outer turret di area bottom lane dari objektivitas dimainkan dari seorang Sam Zucker. Mari kita bahas dari segi item, di mana Van dengan menggunakan Pembalkupannya ia berhasil untuk membeli adanya Death of Despair beserta Corrosion Skate. Kali ini Foxy dengan 8000 goldsnya berhasil untuk membeli adanya item seperti Hunter Sky, Skypiercer, War X, beberapa pecahan item yang belum sempurna. Prime Cheater dengan linknya adanya Berserker Fury saja, satu item saja yang baru jadi selain sepatu. Lalu kali ini gimana? Wow, LC dengan Leslie-nya yang baru membeli ke area Heptasis dan Berserker Fury ini. Waduh, snowball dari tim RRQ menyulitkan pergerakan tim Onyx untuk membawanya ke area late game. Ada kemungkinan besar untuk kemenangan tim Onyx di area late game karena mereka masih memiliki LC dengan Leslie-nya. Namun sangat sulit untuk mempertahankan sampai ke area late game dengan adanya Fairy Sky yang sangat-sangat sia-sia untuk membuka flicker yang tidak tepat sasaran kali ini. Dengan adanya one last moment di mana Alps dengan satu buah killnya hanya menyisakan inner turret di area top mid dan di area bottom lane saja dari tim RRQ. Lord yang sudah mulai muncul untuk di Lord yang pertama, dan kali ini kita lihat dari adanya ultimatum di mana Alps masih gagal untuk tereliminasi. Pael pun memilih untuk mundur, sedangkan di area bottom lane sepertinya inner turret pun mulai untuk diamankan karena adanya laning yang terus-menerus dibersihkan dari seorang Sam Zucker, di mana Alps yang masih berusaha untuk menahan. Oke, kali ini memasuki ke area mid game. Aduh, sedotan Dedep pecah, sedotan blinknya pecah. Dedep gigit-gigitin mulu ya. Oke. Masih dengan adanya wave minion yang dijalankan di area mid lane dari seorang Sams, fokus terhadap objektif untuk membuat kunci kemenangan. Dengan adanya Petrify yang masih ditahan oleh seorang Sam Zucker, kali ini Sam Zucker berusaha untuk menggocek dan mundur terlebih dahulu, sedangkan Alps masih berusaha untuk menahan Sams. Namun kali ini kita lihat kembali adanya Pael finalis yang sangat cantik, di mana Sams yang tidak bisa untuk menahan kembali damage dihasilkan dari seorang Pael yang begitu sangat besarnya. Endless battles from Foxy dan Iron Hook yang masih gagal untuk didapatkan oleh seorang Fairy Sky. Bang Cipas, terima kasih sudah absen. Udah tahu beling digigit gemas. Aing gemesan orangnya, apalagi kalau sedotan. Oke, kali ini Lord yang sudah mulai muncul untuk di Lord yang kedua. Oh, kali ini masih dengan adanya Lord yang pertama ya. Kedua tim masih belum ada yang berusaha untuk mendapatkan Lord tersebut. Inner turret yang sudah mulai untuk dituju di area mid lane kembali untuk dihancurkan dan hanya menyisakan inner turret di area top lane saja. Iron Hook yang kali ini terkonek dari seorang Fairy Sky, bahkan kali ini bloodihan dari seorang Fairy Sky. Flicker from Fairy Sky. Fairy Sky memilih mundur, namun Sams satu bukill masih didapatkan oleh seorang Sam Zucker. Kali ini harus menggantikan kematiannya dengan adanya
hanya satu pemain di mana kepala harus dibayarkan dengan adanya kepala. Oke, 1-1 terjadi di area river top lane. Buat teman-teman yang mau ikut main abis ini masih kosong, yang mau ikut main boleh langsung aja di booking. Untuk satu gamenya 5.000, kalau mau via koin 70 koin. Slot bisa disimpan sampai kapan saja, kita live sampai jam setengah 12 malam. Oke, masih dengan adanya Lord yang masih berusaha untuk diamankan dari kedua tim, sepertinya menjalankan games ini secara late game ya. Ternyata tidak semudah itu, tidak semudah yang dibayangkan untuk mengeliminasi tim Oni, tidak semudah dibayangkan untuk mendapatkan dia yang hatinya sekeras batu. Dengan adanya Blade of Despair, Rio Bennett jurang yang diamankan oleh seorang Dexon yang masih bertahan di area top lane, memfreeze tidaknya laning-laning yang terus-menerus berjalan memasuki ke area mid game. Di sisi lain, tim Onyx still defensif adalah pilihan yang terbaik untuk saat ini karena mereka memaksakan untuk masuk justru malah blunder nantinya. Adanya Radiant Armor yang diamankan oleh seorang Als, lagi dan lagi ultimatum dari adanya LC, dan legendary moment kembali untuk tercipta oleh seorang Pyle. Looking ke area Lord yang sudah menentu disentuh dari tim RRQ. Wah, peluangnya sangat besar tim RRQ untuk mendapatkan Lord karena mereka sudah sangat-sangat snowball dari segi gold, sekitar 9.000 gold. Kesempatan yang sangat-sangat kecil dari tim Onyx untuk memenangkan pertandingan. Dan kali ini LC pun kembali diamankan di mana Dexion dengan adanya durability yang begitu sangat strong, bahkan damage yang berkali-kali lipat dibandingkan adanya seorang LC, yang LC pun sudah kembali diamankan. Bahkan kali ini kita lihat adanya purple buff yang kembali diambil alih dan Elocok kembali diamankan. Sam's Bunker, Sam Sucker kembali dituju dan Iron Hook yang tergolong Ferris guys membuka pelodihannya. Oh my god, Winter Tarantula-nya tidak kembali dibuka, namun justru malah Shatter Moment kembali diciptakan, namun Al masih bisa tuh membalikan keadaannya. Kali ini 3 bahkan 4 player kembali diamankan dari tim Onyx. Lordnya berjalan di area mid lane, tim Onyx hanya menyisakan 1 player adanya tim RRQ, dan kesempatan yang sangat besar untuk memenangkan pertandingan di games yang kedua dari tim RRQ. Looking ke area base, namun ternyata tim Onyx masih bisa untuk mengendalikan kemenangannya. Oke, kali ini teleportasi yang benar-benar menyayat hati dari tim RRQ, sangat menyakitkan. Damage-nya seorang Tael dengan Luoi-nya yang sudah sangat snowball. 812 total KDL seorang Luoi. Kali ini dengan adanya NHC Talisman, adanya Genius One, Holy Crystal, Blood Wings, bahkan Divine Drive, full magic item tanpa membeli Immortality ataupun Winter Transition. Wow, full damage magic. Ini damage-nya udah sangat-sangat sakit. Kesnowballan dari seorang Tael dari semenjak early game bahkan memasuki ke area late game kali ini di menit yang ke-18. Wow, teleportasi lagi-lagi terjadi. Level-level from Prime Cheater. Prime Cheater terkejut, abang terheran-heran. Prime Cheater-nya pun kembali untuk dilock habis-habisan dengan teleportasi dari seorang Pyle. Sedangkan di area mid lane di mana Sams yang masih berusaha untuk mendapatkan kemenangan, menjalankan adanya wave minion. Objektif gaming dimainkan oleh seorang Sams, namun Sams benar harus dipukul mundur. Dan kali ini Loki ke area Els yang dituju. Namun Elocok masih mendapatkan 1-2 killnya. Elocok pun harus dipukul mundur. Blade of Despair, LC 1-2 kill didapatkan. Loki ke area seorang Pyle. Oh my god, Foxy begitu sangat menguasai permainan dengan adanya double kill moment, namun terkena Iron Hook. Foxy bertahan sudah. Loki for triple kill wave minion yang sudah mulai masuk ke area base dan menyisakan Ferris Sky saja untuk menahan kemenangan yang tidak bisa lagi untuk ditahan, dan kemenangan dari adanya tim RRQ. Wow, kemenangan yang sangat cantik dari tim